Ini bisa kita lihat dalam hadis Nabi riwayat Ibnu Majah. Rasulullah bersabda dari Ali bin Abi Thalib ya radhiyallahu anhu, ya, akhaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hariran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil harir. Apa arti harir? Yaitu sutra. Bisimalihi, di mana? Di tangan kirinya. Wa zahaban biyaminihi, dan Rasulullah mengambil emas di tangan kanannya, ditunjukkan kepada sahabat Nabi. Nah, maka ketika Nabi Muhammad ya mengambil sutra dengan tangan kirinya dan emas dengan tangan kanannya, kemudian beliau mengangkat kedua tangannya ya sambil bersabda, sesungguhnya kedua benda ini ya inna hazaini, sesungguhnya kedua benda ini haram ala zukuri ummati, haram bagi kaum laki-laki dari umatku, wahillun dan hillun li inasihim, dan halal bagi kaum wanita. Maka akan muncul pertanyaan, kenapa diharamkan ya sutra dan emas untuk laki-laki? Ini harus kita ambil hikmahnya ya, dan ulama sudah memberikan banyak komentar tentang ini. Jadi setiap Allah melarang itu ada hikmahnya, disebut namanya al-i'jazul ilmi namanya. Kenapa Allah melarang ini? Kenapa Allah melarang ini? Itu ada hikmahnya. Kenapa Allah melarang babi? Enak enggak babi? Ya, bagi yang sudah pernah makan babi dan sebelumnya dia bukan orang Islam, enak memang. Ya, sebelumnya banyak orang-orang ya yang pernah makan babi, yang mereka sekarang jadi mu'allaf ya, yang sudah masuk Islam, itu mereka bilang enak. Ya, enak itu makan babi. Ya, kemudian enak enggak? Ya, minum yang memabukkan enak. Ya, kayak di surga katanya kan. Nah, tapi semuanya itu ada ya, ada ininya gitu, apa namanya? Ada hikmahnya. Ya, makanya Islam itu apa namanya memiliki tujuan, maqasid ya, ada tujuan-tujuannya kenapa diharamkan. Nah, khusus untuk yang kita bahas ini ya, antara emas dengan sutra ya, itu dua-duanya khusus untuk perempuan ya. Adapun sutra ya, adapun sutra itu ya, sutra itu kenapa kok dilarang untuk laki-laki? Karena apabila laki-laki pakai sutra ya, maka mereka itu kayak bencong jadinya. Allah subhanahu wa ta'ala sudah ciptakan laki-laki itu memiliki ar-rujulah namanya, memiliki sifat apa namanya satria dan kelaki-lakian ya. Yang namanya satria itu bukan perempuan. Kalau ada perempuan satria itu sudah mengambil mengambil sifatnya laki-laki. Ya, laki-laki itu satria. Laki-laki itu dia adalah sebagai seorang pemimpin. Ya, laki-laki itu Allah ciptakan lebih kuat dari perempuan, bisa memikul lebih daripada yang dipikul oleh perempuan. Ya, coba lihat aja kisah Nabi Musa yang Allah sebutkan dalam surat Al-Qasas. Ya, betapa ya apa namanya kelihatannya perempuan itu nggak mampu di zaman itu mengambil air, mengangkat air dari tempat yang jauh, karena waktu itu nggak ada keran, semuanya harus ngambil air dari sumur. Ya, semuanya laki-laki perempuan waktu itu ngambil air dari sumur. Tapi kalau udah banyak, mana mampu? Nggak mampu perempuan. Udah banyak, udah berat, nggak mampu. Akhirnya Nabi Musa yang membantunya. Itu contoh aja. Ya, jadi laki-laki itu nggak boleh di belakang, harus di depan. Dalam adab safar ya, safar itu maksudnya berpergian, laki-laki nggak boleh di belakang. Kalau dia duduk di mobil, maka mobil yang di depan itu adalah laki-laki, bukan perempuan. Perempuan di belakang, bukan di depan. Begitulah Nabi Musa, pada saat Nabi Musa mengantarkan air, mengantarkan apa namanya itu ya, perbekalan tadi itu ke rumah ayah perempuan ini, ayah dua orang perempuan ini, mana ada perempuan itu datang di depan, padahal yang pemilik rumah perempuan. Secara logika kan orang gini ya, kalau seandainya seseorang itu nggak tahu rumahnya,
Maka yang paling pertama ke rumah itu siapa? Yang menuju ke rumah itu adalah tuan rumahnya. Tapi enggak juga. Dalam kisah Nabi Musa bukan di belakang perempuan, Nabi Musa yang di depan. Walaupun dia nggak tahu rumahnya, tapi mereka bilang dari belakang, rumah kami di sana, belok kiri, belok kanan, ke depan, dan seterusnya. Begitu. Makanya perempuan, laki-laki itu menjadi pemimpin memang. Ya, kalau seandainya kebalikannya itu salah, dalam kodratnya nggak boleh. Ya, termasuk juga mencari nafkah. Perempuan itu kalau mencari nafkah, ya, kalau mencari rezeki itu hanya tambahan untuk dia. Seharusnya bukan untuk apa ya? Bukan untuk apa namanya? Bukan untuk penghasilan utama. Ya, bagi dua katanya itu salah dalam Islam. Dalam Islam ya, bukan dalam logika kita. Ya, dalam Islam itu nggak ada perempuan itu disuruh bekerja. Pada hakikatnya, ya, Islam itu ya memberikan kesempatan kepada laki-laki untuk mencari nafkah, bukan perempuan. Perempuan itu di rumah. Wa qarna fi buyutikunna. Walaupun dalam memahami ayat ini bukan artinya perempuan itu harus di rumah terus-menerus. Itu salah juga. Ya, itu salah dalam memahami makna ayat ini. Yang benar adalah perempuan tetap di rumah, tapi kalau ada kebutuhan yang lain seperti menuntut ilmu, seperti misalnya mengikuti kajian, seperti belanja, seperti bermasyarakat, bertetangga, mungkin ada juga di antara perempuan yang bekerja. Nggak apa-apa perempuan bekerja, bukan dilarang, tapi jangan salah, ya, jangan salah paham, jangan sampai nanti yang bekerja perempuan sementara suaminya atau si ayah mengurus anak, itu salah, itu enggak benar, itu bukan sesuai dengan sesuai dengan panduan Islam. Ya, seperti itu. Terus tugas mendidik anak, tugas siapa rupanya? Tugas mendidik anak, tugas berdua, cuman berbeda, ya, berbeda porsinya. Ya, berbeda porsinya. Yang si ayah, ya, dia mencari nafkah tapi tetap mendidik, sementara si ibu mendidik juga, walaupun mungkin ada si ibu yang tetap bekerja, tapi tetap porsi si ibu lebih banyak daripada seorang ayah. Ya, seperti itu. Lihat saja dalam sejarah, ya, siapa yang mendidik? Ya, Rasulullah SAW. Ya, pasti ibunya kan? Ya, setelah ibunya wafat, siapa yang mendidiknya? Tetap aja ada itu ibu asuhnya, walaupun memang ada nama-nama Abu Thalib sama Abdul Muthalib, perempuan tetap berperan. Siapa yang mendidik? Imam Syafi'i. Kalau kita pindah ke zaman yang lain, ibunya yang mendidiknya, walaupun ya kan ayahnya sudah meninggal. Ya, seperti itu. Kalau ayahnya meninggal, ibunya meninggal, yang mendidik siapa? Tetap perempuan. Ya, 7 tahun pertama dalam usia anak itu sebenarnya yang paling banyak mendidik itu perempuan seharusnya. Walaupun porsi ayah tetap ada, karena ayah harus memberikan porsi bagaimana seorang anak itu menjadi orang yang berakal. Kalau ibu, ya, dalam ilmu psikologi Islam itu memang disebutkan ibu lebih kepada baliknya. Walaupun saya sampai hari ini belum menemukan dalil ini dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam sirah Nabawi, nggak ada. Akhirnya saya menyimpulkan begini, dua-duanya berperan harusnya. Ya, dua-dua harusnya berperan, tetapi ya dalam usia 7 tahun pertama itu memang ibu lah harusnya yang mendidik anak. Ya, bukan ayah, kebalikannya. Makanya kalau ada suami menyuruh istrinya bekerja, tengok dulu. Kalau suaminya sudah cukup, harusnya nggak perlu bekerja, sudah cukup ya. Tetapi kalau memang pada saat itu takdirnya suaminya belum cukup, ya tidak haram hukumnya, ya, tidak haram, tetapi ya dibolehkan seorang perempuan bekerja. Ya, seperti itu. Jadi dari sini kita ambil kesimpulan bahwa laki-laki itu ya memang Allah ciptakan menjadi pemimpin. Ya, lebih kuat fisiknya, ya, kemudian lebih tahan fisiknya, ya, kemudian apalagi laki-laki itu dia adalah yang di baris terdepan dalam apapun, ya. Maka ketika seorang laki-laki
memakai harir, ya, memakai apa namanya, memakai sutra, itu akan merubah dirinya menjadi sifat perempuannya akan muncul, akan apa namanya, akan menjadi seorang yang berkurang, ya, berkurang rujulahnya, berkurang kelaki-lakiannya itu. Nah, begitu, berkurang kelaki-lakiannya karena dia memakai yang dipakai perempuan. Karena yang namanya harir sutra itu kan termasuk yang paling baik. Dia adalah pakaian terbaik untuk wanita, harir yang asli, ya, yang asli. Nah, maka yang asli seperti ini, ya, itu untuk perempuan, ya, untuk perempuan. Karena di surga pun pakaian kita nanti laki-laki dan perempuan itu dari sutra juga. Di antara pakaian surga itu diantaranya jenisnya adalah dari sutra. Itulah sebabnya kenapa dilarang, ya, untuk kita laki-laki memakai sutra. Jadi sutra itu untuk perempuan. Kalau ada pakaian, ya, ini biar saya lengkapi dengan sedikit fikih, ya, fikih memakai sutra. Kalau ada pakaian tersebut lebih banyak non sutra, ya, maksudnya sutranya sedikit, maka seperti apa takaran sutranya itu yang dibolehkan untuk laki-laki memakainya. Jadi kalau ada pakaian kita pakai, terus di situ ada jenisnya berbeda-beda, ada wallnya misalnya, di situ ada katunnya, tapi kok ada sutra dikit gitu kan, ya, maka yang dikit ini kata Nabi maksimal 4 jari, boleh 2 jari ukurannya, boleh 3 jari atau boleh 4 jari. Jadi kalau gitu, kalau 4 jari itu ya dikit, nggak banyak, ya, paling dikerahnya aja, ya, dikerahnya aja itu ada sutranya, itu untuk laki-laki. Kalau semuanya nggak boleh, ya, atau misalnya setengah-setengah nggak boleh, ya, setengah sutra setengah katun nggak boleh laki-laki yang pakai. Laki-laki hanya dibolehkan, ini sutra asli, ya, ya, kalau seandainya sutranya itu sedikit saja, ya, 2 jari, 3 jari atau 4 jari. Berarti apa? Berarti hanya dikerah ini aja untuk laki-laki memakai sutra yang dibolehkan. Ya, itu, ya, sedikit fikihnya dibahas supaya bisa untuk diketahui. Kemudian yang kedua, kenapa Nabi Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam melarang laki-laki pakai emas? Sama juga tadi, laki-laki pakai emas itu nanti akan berkurang, ya, berkurang kesatriaannya, berkurang kelaki-lakiannya, ya, berkurang, ya, keberaniannya. Kata Rasulullah, boleh pakai sutra itu ketika perang, ya, sama seperti menghitamkan rambut, ya, menghitamkan rambut itu dibolehkan Nabi untuk laki-laki dan atau perempuan, ya, karena perempuan juga sama masalah menghitamkan rambut, ya, ketika rambutnya udah beruban itu kata Nabi boleh ketika perang. Kenapa Nabi Muhammad membolehkan pakai sutra di pas perang atau menghitamkan rambut pada saat perang? Karena itu bisa untuk menakutkan musuh, karena hebat, muda, ya, orang yang kelihatan tua menjadi muda, kan begitu. Hebat, ya, wibawa. Itu maksudnya perang itu sebenarnya bukan sekedar untuk bunuh-bunuhan, bunuh-membunuh, ya, atau misalnya siapa yang paling hebat senjatanya, bukan. Ya, perang itu dalam Islam pun sebenarnya sudah ada aturannya, sudah ada sudah ada pedoman-pedomannya, ya. Jadi belum lagi perang udah takut. Makanya kemenangan itu bukan karena senjata, kemenangan itu bukan karena alat, bahkan menang itu bisa karena wibawa. Orang takut aja udah berkurang. Ketika orang takut, mentalnya tidak kuat, lihat aja, ya, ketika ada perlombaan olahraga, ya, olahraga atlet atau segala macam perlombaan ini ABC, sebelum tampil atau sebelum maju ketika di laga, ya, di laga tidak sempurna keberaniannya, itu akan mengalahkan dia sendiri, padahal dia lebih hebat sebenarnya, lebih praktis atau lebih kuat seharusnya, tapi nggak bisa.
Kalau dia takutnya kurang, pasti kalah dia. Karena mentalnya udah kalah. Nah, begitulah Nabi Muhammad. Kenapa kok dibolehkan tadi kan? Nah, kenapa kok dibolehkan menghitamkan rambut misalnya? Ya, walaupun masalah menghitamkan rambut ini di mazhab yang lain memang ya masih masih ada yang membolehkannya. Ya, membolehkannya, tapi secara umum kita mengambil mazhab Syafi'i ya, yaitu tidak dibolehkan. Ya, menghitamkan rambut untuk laki-laki dan perempuan yang sudah banyak ubannya. Ya, silakan ya dengan cara yang lain ya, dengan warna yang lain maksudnya. Kemudian selain tadi masalah menghilangkan kelaki-lakiannya, emas itu kalau dipakai laki-laki itu manfaatnya bukan lebih banyak manfaatnya secara kesehatan, dia akan membawa mudarat. Ini udah ada penelitian ya, sudah ada penelitian ya, bahwasanya studi ilmiah dilakukan oleh bahkan ini ilmuwan barat, bukan seorang muslim. Non muslim aja mengatakan emas itu nggak cocok untuk laki-laki karena nggak sehat. Ada beda nggak laki-laki perempuan? Ada bedanya rupanya ya, karena telah dibuktikan efeknya berbahaya pada sel darah merah pria ya. Kalau wanita itu beda, karena adanya lapisan lemak. Untuk perempuan ada lapisan lemak di bawah kulitnya pada wanita, maka mencegah radiasi yang dipancarkan oleh emas. Jadi kalau seandainya emas itu dipakai oleh laki-laki, itu bisa menghilangkan ingatannya. Hebat kan? Ini namanya al-i'jazul ilmi namanya. Ini mukjizat namanya. Mukjizat kenabian. Nabi Muhammad kok melarang emas? Rupanya setelah diteliti ya, kalau laki-laki suka pakai emas itu menghilangkan ingatannya. Kenapa? Karena laki-laki itu ya berbahaya untuk sel darahnya. Dia tidak ada lapisan lemak kayak perempuan. Masya Allah, ini namanya al-i'jazul ilmi. Ini disebut namanya mukjizat ya, ilmu yang telah Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.